Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Rahmatul Aulia dengan NPM 101211440 dari kelas C6 Manajemen Perguruan Tinggi STI STEMBI Bandung. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai Ma'rifatul Rasul yang artinya mengenal hakikat Rasul. Pembahasan yang pertama adalah Hajatul Insan ila Rasul yang artinya kebutuhan manusia kepada Rasul. Pertama, manusia. Konsep manusia terdiri dari 3 kategori, yaitu al-insan, al-bashar, dan bani. Allah telah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Kedua, fitrah. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Sang Khalik, mengakui keberadaan Allah SWT, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Ketiga, petunjuk Rasul. Jika kehendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah dan panduan kehidupan. Kebutuhan manusia kepada Rasul yang terakhir adalah beribadah yang benar. Ibadatus Shahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Pembahasan yang kedua mengenai definisi Rasul. Menurut bahasa, Rasul artinya mengutus, sedangkan menurut istilah, Rasul adalah lelaki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada manusia. Ada 2 kunci untuk memahami definisi Rasul. Yang pertama, membawa dan menyampaikan risalah, dan yang terakhir, teladan dalam menjalankan risalah. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ciri-ciri khusus, di antaranya pertama, sifat-sifat mendasar seperti jujur, terpercaya, menyampaikan, dan cerdas. Kedua, memiliki mukjizat, yaitu perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Ketiga, adanya berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang rasul ada kalanya telah diberitakan oleh rasul-rasul sebelumnya. Keempat, adanya berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah, dan larangan. Yang terakhir adalah hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah adalah munculnya generasi unggul di sisi keimanan, ilmu, dan amal. Pembahasan yang ketiga mengenai Makanatul Rasul yang artinya kedudukan Rasul. Pertama, abid min ibadillah yang artinya hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul juga sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi atau Rasul juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Yang membedakan Rasul dengan manusia ialah Rasul dapat menyampaikan wahyu, yaitu menyuruh kita mengilahkan Allah saja. Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Pertama, manusia. Rasul sebagai manusia juga dijelaskan dengan peranan Rasul sebagai suami dan bapa dari anak-anaknya. Dengan peranan ini menjadikan manusia lebih sempurna dan dapat mengikutinya dengan baik setiap amalan dan arahannya. Allah telah berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 18. Kedua, nasab atau keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang sangat jelas. Ketiga, fisik. Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disisir, badannya yang kuat dan badannya yang tinggi. Terakhir adalah sejarah kenabian. Dari sirah nabawiyah dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai hamba Allah dan menjalankan aktivitas-aktivitas lainnya sebagai manusia biasa. Kedua adalah as-sunnah. Sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sesuatu di luar itu boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Fikih ahkam yang digunakan sebagai dalil juga memerlukan pandangan sunnah. Allah telah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 64. Ketiga, Rasul minal mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul.
Peranan Rasul yang utama adalah menyampaikan risalah Tuhan yang telah Allah firmankan dalam Quran Surat Al-Jin ayat 28. Kedua, menunaikan amanah. Bukti bahwa Rasul telah menunaikan amanah ini adalah pengikut-pengikutnya yang setia dan menyebarkan dakwah kepada manusia. Ketiga, pemimpin umat. Pada hari kiamat, Nabi berperan sebagai umat dan menunjukkan bahwa Nabi juga bertanggung jawab atas apa yang sudah disampaikannya kepada umatnya. Terakhir adalah dakwah kenabian. Allah menceritakan perjalanan hijrah Nabi Muhammad bersama Abu Bakar yang berada di Gua Sur. Didapati banyak ular dan berbagai hewan yang berbahaya. Kemudian Nabi berkata, "Janganlah takut, sesungguhnya Allah bersama kami." Pembahasan yang terakhir adalah sifatur Rasul, yang artinya sifat-sifat Rasul. Rasulullah SAW memiliki sifat-sifat kerasulan, diantaranya: pertama, al-busyariyah atau kemanusiaan seutuhnya. Sebagai manusia biasa yang mendapat wahyu, beliau SAW dan rasul-rasul lainnya tidak berhak mendatangkan hal yang baru yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kedua, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Rasulullah SAW mungkin saja pernah berbuat salah, tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah sehingga beliau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Salah satu contoh ismah kepada Rasulullah adalah peristiwa yang pernah terjadi kepada beliau yang dimuat dalam Quran Surat Tarim ayat 1. Ketiga, jujur. Rasulullah SAW bersifat jujur karena beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, cerdas. Dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah dapat menjelaskan wahyu Allah kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. 5. Terpercaya atau amanah. Dan 6. Menyampaikan masalah atau at-tabligh. Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. Yang terakhir adalah komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Rasulullah SAW berada di atas akhlak yang agung. Beliau juga memiliki akhlakul Quran sebagaimana yang disampaikan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Fa inna khuluqa nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kanal Quran, yang artinya sesungguhnya akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maka kewajiban kita selaku umatnya adalah menjadikan beliau sebagai suri teladan yang baik atau uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Ma'rifatul Rasul. Semoga bermanfaat untuk kalian. Okay, thank you for watching guys. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe and like guys.